Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa li ijabatil mas'ul wa li qadha'i hajatina wa li shifa'i jami'i maradina wa li naili ilmin nafi' wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jamil anbiya wal mursalin wa sahabat wa ila hadrati jami' ahlil qura wal hufat wal fasihin wal madin khususan ila hadrati Imam Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsut tasi' an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan hadis nomor 9 kitab Arba'in Nawawi yang pada kesempatan yang lalu, setengah bulan yang lalu kita sudah membahasnya tapi belum tuntas. Jadi baru satu bagian. Lah insyaallah pembahasan malam ini berkaitan dengan pembahasan yang kedua. Kita ulang Bapak Ibu maknanya dulu, artinya dulu. Diriwayatkan dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, apa yang aku larang maka tinggalkan, dan apa yang aku perintahkan maka laksanakanlah semampumu. Sesungguhnya umat sebelum kalian binasa dikarenakan banyaknya pertanyaan mereka, dan juga banyak di antara umat sebelum kalian yang menyelisihi nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas mengenai masalah perintah nabi dan larangan. Jadi ada al-amru, ada an-nahyu. Kalau dalam bahasa usul fikih, hukum asal perintah itu wajib. Hukum asal larangan itu haram. Kecuali nanti ada qarinah, ada pembanding, ada faktor lain yang membuat perintah bukan wajib atau larangan bukan haram. Maka perintah itu nanti ada dua, wajib dan sunnah. Larangan itu ada dua, haram dan makruh. Nah, hadis ini menjelaskan apa yang diperintah lakukan. Nah, perintah Nabi itu nanti juga ada yang sifatnya jelas, sharih, ada yang sifatnya tidak jelas. Ada yang sifatnya khusus, ada yang sifatnya umum.
Nah, itu perintah-perintah Nabi. Jadi tidak bisa kemudian, iki perintah Nabi berarti kudu dilakoni. Kalimat kudu itu kan harus dipertegas. Wajib apa sunnah. Nek wajib ya wajib. Nek sunnah ya sunnah. Sama-sama perintah Nabi. Sama-sama perintah Nabi, tapi tentu hukumnya beda. Nah ini nanti kaitannya dengan hukum-hukum Islam yang jumlahnya kita ketahui ada 5, wajib, kemudian sunnah, mubah, makruh, dan haram. Itu masuk di situ. Nah oke. Bapak Ibu, berikutnya apa yang dilarang Nabi tinggalkan. Nah yang dilarang itu kan bisa haram, bisa makruh. Bahkan ada yang diperintahkan untuk meninggalkan, tapi sesudah itu direvisi. Jadi awalnya dilarang, kemudian menjadi dianjurkan. Ada itu. Apa? Ziarah kubur. Ziarah kubur itu awalnya dilarang. Kata Nabi, kuntu nahaitukum ang ziaratil kubur. Saya melarang kalian ziarah kubur. Kata Nabi begitu. Tapi besoknya lagi Nabi ngendika, al-ana atau fal-ana fazuha. Sekarang silahkan kalian berziarah kubur. Dulunya dilarang, sekarang boleh. Nah, itu terjadi pada zaman Nabi. Nah, hukumnya bagaimana? Hukumnya ya sunnah. Maka ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Nek ana kanca-kanca muni ziarah kubur bid'ah ya luweh. Wong memang hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Nah, itu perintah sesudah larangan. Dulu tidak boleh, sekarang menjadi boleh. Dinamikanya banyak. Yang begitu itu kan ada. Yang dulu dibolehkan atau didiamkan, sekarang dilarang. Itu ada. Contohnya apa? Minuman keras. Ketika awal-awal Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana khamr, minuman keras, judi? Ditanyakan begitu, Allah menjawab. Ya, lalu disampaikan Rasulullah kepada sahabat. Jadi ketika ditanya tentang khamr wal maisir, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Jawabannya begitu. Ketika orang pada minum minuman keras, diombe, baru diombe, takon. Kanjeng Nabi, minuman keras ini gimana hukumnya? Nabi jawabnya tidak melarang, tidak menganjurkan. Ya minuman keras itu ada manfaatnya, tapi madharatnya lebih besar. Itu aja jawaban Nabi. Berarti kan tidak menghukumi. Kalau Nabi tidak menghukumi, ya berarti tidak ada hukumnya. Kan begitu. Aja gawe-gawe kula jenengan, Nabi tidak menghukumi berarti nek dilakoni bid'ah. Kan mboten ngoten. Tak Nabi tidak menghukumi berarti tidak ada hukumnya. Loh, tidak ada hukumnya gimana? Hukum asalnya berarti mubah, begitu. Lah nanti bisa jadi haram, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh, bisa jadi sunnah. Nah, situasinya kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Jadi hukum itu bisa beda-beda. Yaitu ma'illatihi wujudan wa adama. Nah, berputar sesuai dengan ilatnya, wujud atau tidak wujudnya ilat, maka nanti akan dilihat seperti itu. Nah, ini masalah perintah dan larangan. Jadi jangan menyederhanakan masalah perintah Nabi kudu dilakoni, larangan Nabi kudu ditinggalkan nanti dulu. Ya dilihat dulu. Tetap kita harus melihat secara utuh perintahnya bagaimana, terus larangannya bagaimana. Nah, ini kaitan dengan larangan dan perintah Nabi. Kita kemarin sudah membahas itu Bapak Ibu. Nah, lanjutannya dari hadis itu adalah ojo ngeyelan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi ojo ngeyelan.
Wis ngerti toh, perintahe cetha, larangane cetha. Lah, ngeyelan ki piye to Bapak Ibu? Ngeyelan iku orang-orang yang sebenarnya dia itu udah memahami masalah, mungkin karena cari keringanan, mungkin karena seneng bantah, maka dia tanyakan kepada Rasulullah. Maka Bapak Ibu, Rasulullah kalau ditanya sesuatu, kadang beliau itu juga tidak nyaman. Tidak nyaman. Sing ora penting. Itu dulu ada cerita loh Bapak Ibu. Ada cerita. Nabi kan menyampaikan begini, ayo siapa yang mau nanya silahkan. Lo maksudnya nek Kanjeng Nabi memberikan kesempatan bertanya itu kan masalah agama tuh Bapak Ibu. Lah kok malah ana wong ngomong, Kanjeng Nabi saya ya atakon apa? Bapakku jenenge sapa? Ngono jejal. Kuwi kan pitakonan sing ndak patut to Bapak Ibu. Mosok takon ning hadapan publik, bapakmu jenenge sapa? Abi Kuhafah. Dijawab ngoten. Ngono kancane melu sisan. Lho nek bapake kula sinten Kanjeng Nabi ngertos mboten jenengan. Lah iki dadine kan gedawan-dawan. Lalu sahabat Umar menyampaikan, "Ya Rasulullah, maafkanlah kami. Kami adalah orang-orang yang kurang ajar." Mosok takon kaya ngono. Kan ndak tepat. Makanya Bapak Ibu, kata Nabi di sini, oke lah, yang saya perintahkan lakukan, yang saya larang tinggalkan. Apa yang saya diem, ya yus kunulah. Sing penting ora ana larangane. Yang apa saya diam, monggo. Itu adalah rukhsah bagi kalian, dispensasi bagi kalian semua. Kalau memang Rasulullah diem, makanya kula jenengan ora usah gawe hukum ngebot-boti wong. Wong Kanjeng Nabi mendel kok jenengan malah gawe-gawe. Ndak usah. Jadi tentu kita harus melihat secara baik, secara proporsional, secara adil bahwa ini masalahnya apa dulu. Jangan sedikit-sedikit mengatakan, wah, iki wah dikongkon Kanjeng Nabi. Loh, yang tidak diperintah, tidak dilarang itu wilayah kita. Monggo. Yang penting kita paham hukumnya dulu. Lah kalau zaman Nabi yang menentukan hukumnya kan Nabi cetha. Lah pasca Nabi siapa? Ya para ulama. Karena Rasulullah sendiri sing ngendikan al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Nabi tidak pernah mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tetapi Nabi mewariskan ilmu. Jadi yang mendapatkan warisan ilmu bukan siapa-siapa, dialah al-ulama, orang-orang yang diberikan pengetahuan oleh Allah. Nah, ulama-ulama inilah yang nanti akan menjelaskan. Ini masuk enggak dalam perintah Nabi? Masuk enggak ini? Bukan dalam larangan Nabi. Masuk perintah? Tidak. Masuk larangan? Tidak. Berarti termasuk maskutun anhu, sesuatu yang Nabi tidak membahas, atau Nabi diem, atau Nabi tidak berkomentar. Ya wis, nek Nabi tidak berkomentar, Nabi diem, udah berarti itu tidak menjadi masalah. Kan enak ngoten, Bapak Ibu. Walaupun Nabi tidak melakukan, tapi karena Nabi tidak memerintahkan dan tidak melarangnya, ya tidak masalah. Tidak masalah Bapak Ibu. Oke. Jadi itu poin berikutnya bagi kita adalah ojo ngeyelan. Oke. Ojo ngeyelan. Lupa, kalau saya bertanya emang tidak boleh? Lu boleh, wong Nabi tadi mengatakan bertanyalah. Bahkan di surat An-Nahl Allah sampaikan, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Jadi kalau kita punya masalah agama dan kita tidak tahu, tidak usah disimpulke dewe-dewe.
Ditanyakan pada yang punya kemampuan di situ. Bertanyalah pada ahli ilmu. Bagi ahli ilmu haram menyembunyikan ilmunya. Abu Hurairah menyampaikan, seandainya tidak karena satu ayat yang ada di dalam Al-Quran, maka saya tidak akan menyampaikan ilmu, saya tidak akan menyampaikan hadis. Tapi ada ayat di Quran, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Nah, ini sesungguhnya orang yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan apa yang sudah Allah berikan kepadanya, menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah, ayat-ayat Quran disembunyikan, ora dikandakno, dia akan dilaknat oleh Allah. Maka tidak boleh kita tidak tahu nanya. Yang ditanya kok tahu, jangan diem. Jangan tidak menjawab. Nah, ini simbiosis mutualismenya di situ. Sing takon ya butuh jawaban, sing jawab ya butuh menyampaikan. Klop, enak. Sama-sama mengikuti perintahnya Nabi. Nah, jadi biar kita ini tidak membuat kesimpulan secara prematur, nggawe kesimpulan dewe, nggawe odo-odo dewe, jangan sampai. Karena Bapak Ibu, orang yang bicara tanpa ilmu itu kecenderungannya membuat hukum dewe, membuat aturan-aturan dewe. Dan di zaman modern seperti ini, di mana akses informasi sangat mudah, orang betul mendapat akses informasi itu mudah, tapi mendapat ilmu itu juga sama. Apakah nek jenengan iso ngakses ning perpustakaan kuwi berarti jenengan dapat ilmu? Nanti dulu penjaga perpustakaan yo akeh sing ora maca buku. Padahal penjaga perpustakaan orang dari jauh datang demi untuk membaca satu buku. Direwangi mandek ning perpustakaan 3 jam. Dia paham. Sementara penjaga perpustakaan udah 20 tahun, apal judulnya kabeh, tapi ora ngerti isine. Oh, iki piye iki? Ya karena dia enggak belajar. Jadi Bapak Ibu, memang orang untuk menjadi tahu ya harus berusaha tahu. Kalau tidak berusaha ya tidak bisa. Lah salah satu usahane takon. Tapi nek takon, nah tadi etikanya takon itu ojo ngeyel. Takon tapi ojo ngeyel. Nek orang ngerti takon, jangan menyimpulkan sendiri. Nah ini jangan ngeyel. Terus kemudian pertanyaan itu bisa jadi wajib kalau kita bersentuhan langsung. Umpamane nggih, jenengan tidak tahu atau ragu. Pak, kula niku nonton YouTube, kula iku nonton TV, kula maca buku. Kondone kok nek singgolan karo bojone iki batal, Pak. Bener piye to, Pak? Jenengan ragu kan, habis singgolan meh wudu, tapi kok kondone ora batal. Meh ora wudu, kok kondone batal. Lah iki aku kudu piye iki? Bingung. Nanti nek sholat malah bingung mikir kuwi. Kayaknya aku sah apa ora? Padahal aku nek ning masjid mesti boncengan karo bojoku, mesti kedemek. Lah terus aku mlebu masjid ki wudu sik apa ora? Ini kan jadi bingung Bapak Ibu. Nah, kalau jadi bingung begitu, maka wajib panjenengan bertanya. Justru wajib karena urusannya kaitan dengan yang wajib. Yang menjawab juga wajib memberi jawaban. Tidak boleh tidak memberi jawaban. Itu hal-hal yang wajib. Dan yang wajib kan banyak. Yang wajib banyak. Jangan dikira yang wajib itu hanya sedikit, banyak. Kita itu punya kewajiban. Umpamane nggih, bapak-bapak punya duit. Duitnya cukup gawe tuku nasi sak bungkus. Ning ngarepe ana bojone karo mbokne. Iku nasine kayak sapa? Ora kena dibagi lho ya.
nasine kayak mbokne apa kayak bojone? Nek kayak bojone mbokne kalian, nek kayak mbokne bojone kalian. Onone siji tok. Ora kena dibagi. Nah, itu kan harus pakai ilmu. Nek aturan dasar fikihnya itu kan harus dikasih istrinya. Mbokne kalian piye? Lah piye nganane siji kan kudu dikake salah siji. Lho menangke bojone apa mbokne? Nek fikihe menangke bojone, masalahnya dia punya kewajiban untuk memberi nafkah. Nah, itu contoh. Berarti kan kita punya pilihan berdasarkan ilmu. Saiki beda. Mbokne karo anake padu, sing lanang bingung. Nggih, sing lanang bingung. Mung masalah tuku koden. Mbokne karepe warna ijo, bojone karepe warna kuning. Padu. Nek entuk warna kuning, wau sing kuning sinten? Bojone, mbokne nesu. Tapi nek entuk warna ijo, bojone nesu. Lah, jenengan hanya punya satu kesempatan untuk membeli korden kuwi. Pilih warna kuning apa ijo? Milih mbokne apa milih bojone? Milih mbokne. Lho kok beda, Pak? Masalahnya urusannya ketaatan. Nek manut mbokne. Nek masalah duit kayak bojone, lho kan ngoten toh. Nah, ini kan masalah yang bisa terjadi pada siapapun dalam konteks yang lain. Dalam bentuk yang lain. Nafkah wajib kepada istri. Bapak ibu wajib, tapi kan kalah wajib. Kalah wajib. Jadi pertanyaan begitu itu kalau orangnya mengalami kan wajib. Kegundahan Hindun. Hindun itu istrinya Abu Sufyan. Dia gundah, susah. Sowan ke Kanjeng Nabi, ya Rasul, kula badhe tanglet. Ya. Takon kuwi jenenge thalabul ilmi. Mencari ilmu kan medianya banyak. Nah, takon kuwi termasuk mencari ilmu. Ya Rasul, kula badhe tanglet. Bojone kula niku pelit. Intine kula niku mboten diparingi duit sebagaimana layaknya istri gubernur. Lah kula badhe tanglet takon kalih Kanjeng Nabi. Nek ngoten niku bojone kula, berarti kan dolim. Lah nek kula tok mundhut duwite gawane kula niku pikantuk boten. Nabi menanyai dulu, tenan apa ora kuwi? Nggih saestu bojone kula ngoten niku. Maka Nabi jawab, sesudah mendapat informasi, lalu Nabi jawab, nek memang kejadiannya kaya ngono dan kamu tidak mendapat hakmu, maka kamu boleh mengambil hakmu. Nah, hal seperti itu kan harus diketahui bil ilmi, dengan ilmu. Makanya as-su'al minal ilmi. Pertanyaan itu bagian dari ilmu. Sing penting tujuannya mencari pengetahuan, memantapkan apa yang ada dalam pikiran kita, bukan dalam rangka ngeyel. Lah nek ngeyel contohnya kaya ngapa? Contohnya kaya Bani Israil. Niku contoh lho nggih, bentuk-bentuk lainnya banyak. Contohnya apa? Bani Israil itu diperintahkan nyembelih sapi. Wis cetha. Nah, wis cetha, sapi wis cetha. Toh ya sakwene muni sapi ngono wis paham kabeh. Ora nganggo spek sing aneh-aneh. Jadi sapi ya kaya ngono kuwi sapi. Ngono dadak ditakokke. Njen Nabi nuwun sewu, kuwi sapine kuwi cilik apa gedhe? Wis pokoke sapi, mboten ben cetha. Nah, nggih kan ngeyel masalah. Nggih. Mahia innal baqara tasyabaha alaina. Apa kuwi sapine kaya ngapa? Bar ngono dijawab takon meneh. Manu warnane sing pripun? Sing item, sing putih, putih ketemu coklat, putih ketemu ireng, apa sing abang, apa sing anu. Ngoten niku ditakokke. Masalah ngeyel. Dijawab sama Nabi Musa.
Nggih, warnane sing kuning kaya emas, ora ana belange babal blas, laik kapok. Lah saiki golek sapi sing kuninge pol kabeh kaya emas warnane, lah kan wangele kawan. Ngono isih takon. Lah ngono kuwi tau gawe ngarit mboten, tau gawe naik gerobak mboten, apa gawe ngluku apa mboten, apa sing sapi mantan ngluku, apa sing sapi mboten mantan ngluku, apa sing sapi ge naik gerobak, apa sing sapi dingon, apa sing sapi diritke, apa sing sapi dikandang. Wis pokoke takonane ngono kuwi. Aneh-aneh. Nah, dijawab, pokoke ora tau ge ngarit, ora tau gawe momot, ora dingon, ora diritke. Lah ora dingon ora diritke lah terus piye? Berarti sapi ning hutan. Ora ana sing nyekeli. Lah kuwi speke kan angel. Akibat ngeyel. Asline Bapak Ibu, asline mereka itu tahu nek sapine ngono kuwi, tapi memang hobine ngeyel. Lah itulah yang didhawuhkan Nabi di sini, sesungguhnya kebinasaan umat sebelum kalian itu karena kakean takon, bukan masalah takoni, ngeyel, bukan takoni. Nek akeh takoni sahabat Nabi banyak yang nanya. Nanya ini, nanya itu biasa. Nabi itu kadang sampai malam ndak pulang-pulang, itu karena banyak pertanyaan. Dan Nabi ndak akan pulang sebelum menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan tadi. Bisa sampai malam. Nah, itu Rasulullah. Makanya Bapak Ibu, bertanya tentang hal yang kita harus lakukan itu wajib. Termasuk waris. Waris. Tadi siang saya di WA masalah warisan. Tapi yo takon lewat WA lek dawa ngono dong yo ora patek sopan ya. Nggih. Mboten kenal masalah ya. Nek kenal sih tidak apa-apa, bel-belan saja tidak apa-apa. Tapi takon lewat WA, Pak nuwun sewu badhe takon jenenge sapa ora ngerti, nomor wadianu, tidak dijawab kok dosa. Dijawab kok ora patek pas ya, tapi kewajibannya jawab kan. Tadi kan disampaikan kewajibannya jawab, dan pertanyaan ini kan urgent. Pertanyaannya urgent. Ya saya jawab mengenai pertanyaan waris. Wong saya punya waktu itu, ya boleh. Jadi Bapak Ibu, kalau memang tidak bisa, nanya. Yang ditanya tidak boleh tidak menjawab, kecuali ada indikator ngeyel. Nah, sing indikator ngeyel ki nek ketemu wong was-was, pusing Bapak Ibu. Pitakonane ki aneh-aneh. Nek ngoten niku nek kula mboten jawab. Ana wong ngono kuwi. Nah, tadi ngoten niku. Mboten dijawab. Jawab pisan kok takone kok aneh-aneh. Pak Ustadz kula niku umbelen umpamane. Umbel niku najis mboten ya. Lah ya kan mboten. Lah mangke nek pas salat umbel niku terus dhewe ning ngene tutuk. Lah kula kan krasa asin. Ngoten niku salate batal mboten kan. Iki kan pertanyaan-pertanyaan sing ya mboten mutu. Maksud wong wis dikandani ra najis berarti ora apa-apa. Dadi didawak-dawakke urusane. Ngono ngoten niku Bapak Ibu. Nah, ini namanya kasratu masailihim. Padha to wong takon Kanjeng Nabi, bapakku sapa? Ikine sapa, kan mboten pas. Mboten pas. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ilmu tanyakan. Kalau memang kita harus menghadapi dan itu wajib bagi kita, maka tanyakan, dan yang ditanya wajib jawab. Ora kena endo. Mboten kena alasan. Kalau memang mempunyai kompetensi, kemampuan untuk menjawabnya. Jadi kita harus melihat secara proporsional. Kerusakan sebuah manusia, satu umat itu di masa lampau dikarenakan kengeyelan mereka kepada para nabi yang diutus untuk mereka. Nah, berikutnya masih di hadis yang sama. Bertanya
untuk tafakuh itu mempelajari agama, maka itu hukumnya juga wajib. Bahkan Rasulullah itu juga pernah menyampaikan, ala fal yu'allim asyahid minkum al-ghaib. Sing teko tolong nanti disampaikan pada yang tidak datang. Rasulullah itu begitu. Kalau pengajian begini, Rasulullah menyampaikan, Bapak Ibu tadi yang saya sampaikan, bagi yang belum datang mohon nanti dikasih tahu nggih. Jadi sama, umpamanya kita ngaji begini, kok ada hal-hal penting, bapak-bapak sing ibune mboten teko ya kandhani. Ibu-ibu sing bapake ora teko ya dikandhani. Pak mau aku ngaji ngene, sampaikan. Bahkan Umar bin Khattab itu punya teman, sahabat dari Ansor. Beliau itu kalau sedang pergi, kebetulan ada majelis Rasulullah, beliau pesan, engko sing disampaikan Rasulullah, aku kandhani yo. Begitu. Sampai segitunya Bapak Ibu. Sebab saking pengennya mereka mengetahui yang sesungguhnya. Dan Rasulullah pun memberikan motivasi yang hadir untuk menyampaikan pada yang gaib, yang tidak datang, monggo disampaikan. Terus berikutnya Bapak Ibu, kalau Rasulullah diem, itu bukan karena Rasulullah tidak tahu, tetapi karena rahmat untuk kalian. Nah ini ceritanya begini. Ketika turun surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan termasuk kewajiban manusia kepada Allah adalah melaksanakan ibadah haji. Ngono kuwi ana sing takon. Jeung Nabi, kaji ngono kuwi mben taun apa piye ngono? Takone ngoten niku. Nabi mendel lho. Mendel ditakoni. Jeung Nabi niku kewajibane mben taun apa pripun? Mendel mawon Kanjeng Nabi. Nganti ping 3. Nganti ping 3. Nah, bal ping 3 Kanjeng Nabi dawuh, nek aku mau muni iya, sampean wajib kaji tiap tahun. Bayangke Bapak Ibu, jenengan wajib mangkat kaji tiap tahun. Lha apa ora nggone kebuak. Wong sakniki wae mangkat kaji ngenteni 30 tahun. Apa meneh diwajibke tiap tahun. Padahal wajibnya seumur hidup sekali. Lah iki ana wong ngeyel, nek Nabi mendel ora jawab, niku sampean rasah ngoyak. Jeung Nabi piye? Wajibe kaji ben dina apa ben minggu apa ben sasi apa ben taun apa piye? Dijawab, mboten. Aku nek jawab iya engko dadi wajib kanggo sampean seumur hidup cukup sekali saja. Itu bagi yang mampu. Lah nek mboten mampu, lah wong entuk dispensasi ora mampu rasah mangkat, yo rasah mangkat. Lah kula pengenmu kan nafsu. Pengenmu kan nafsu. Ora mampu yo, biarkan ketidakmampuan kita itu. Nah, ini ditanyakan sama Rasulullah. Maka Rasulullah menyampaikan ya, aja nggih. Terus di surat Al-Maidah ayat 101 Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan, ketika dijawab malah bikin kamu susah. Tidak usah. Itu surat Al-Maidah ayat 101. Ya, jadi kaitan-kaitan seperti itu kan harus kita pahami. Jadi seni bertanya, seni mencari ilmu itu ada caranya, ada kriterianya. Kriteria yang harus dipahami. Ya, terakhir Bapak Ibu, Rasulullah tadi dawuhnya mereka itu orang-orang sebelum kalian banyak yang binasa karena kakean takon sing ora penting, kau senengane menyelisihi, menentang nabinya sendiri. Menyelisihi. Nabi ini akon ngitan malah ngulon, nabi ini akon
mbungkuk malah ngingsot kuwi kan ana kuwi jaman biyen dikandani toh umat Nabi Musa. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum wadkhulul baba sujada. Masuklah kalian ke kota ini dengan membungkuk. Kon bungkuk ngene. Malah wah bungkuk kurang gagah, ngingsot yo bareng-bareng. Wong dikongkon bungkuk kok malah ngingsot. Yo ngono kuwi modele. Wong dikon ngene kok malah ngono. Nah itu namanya ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Senengane nulayani nabine. Jadi WTS, waton suloyo. Sing penting ora padha. Nek nabi ngongkone ngene aku tak ngono. Nabi ngangkone medun aku tak munggah. Nek nabi akone menggo aku tak ngenceng. Nek nabi akone ngenceng aku tak menggo. Lah niku umat-umat sebelum Nabi Muhammad hancur binasa karena faktor tersebut. Jadi Bapak Ibu, ini lanjutan hadis nomor 9 berkaitan dengan masalah perintah dan larangan Nabi dan juga bagaimana cara kita bertanya, bagaimana kita mencari ilmu, mana yang wajib kita cari, mana yang wajib kita kejar. Nek sing wis jelas, sing wis cetha, sing wis gamblang nggih kula panjenengan tinggal menjalani saja. Nggih. Mekaten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi manfaat, kirang langkung nyuwun pangapunten. Monggo menawi enten pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih.